Oke, ini teman-teman sebaiknya kita mulai secepatnya aja ya. Baik, Kak Nanda, perkenalkan saya Keiga Falasarwa, Kak, yang reach out ke Kakak kemarin. Dan ini anggota-anggota kelompok saya ada Tasya, Arya Satria, Aisyah Selvira, dan Ahmad Fikri Al-Adri yang sudah hadir. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan ke WA Kakak kemarin, hari ini interviewnya akan ditanyakan atau dilakukan oleh teman saya yang bernama Aisyah Selvira ini. Mungkin Aisyah Selvira bisa saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, em, baik Kak Nanda, benar namanya Kak Nanda? Benar. Oh ya, perkenalkan Kak, nama saya Isa Selvira. Saya di sini selaku wawancara kakak yang menjadi narasumber untuk UTS kami tentang kawasan Eropa. Nah, sebelum itu ya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya. Di sini ada Tasya dan ada Arya Satria dan juga Keiga yang sempat menghubungi kakak kemarin serta ada Ahmad Fikri Al-Adi juga. Nah, eh, sebelumnya saya selaku temannya dari Keiga dan semuanya sangat berterima kasih kepada kakak yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan kakak yang menjalani studi S2 yang telah bisa menjadi narasumber untuk kami dalam wawancara untuk di kawasan Eropa ini. Ya, eh, apakah kita bisa masuk ke sesi tanya jawabnya, Kak? Ya, for sure. Oke. Eh, nah, kebetulan ini kan untuk UTS kami, Kak, yang berjudul kami mengambil tema yaitu imigrasi pada kawasan Eropa. Nah, di sini saya mau bertanya nih sama Kakak, menurut pandangan Kakak nih, apa sih Kak nilai dampak krisis imigrasi terhadap negara-negara Eropa itu secara keseluruhan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Nanda Yuda Ikhwan Pradana, aku mahasiswa di School of Social Science di Monash University. Aku ambil studi International Relations di peminatan atau spesialisasi Global Migrations ya, migrasi global. Um, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita harus apa ya istilahnya ya, mengetahui terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud sebagai krisis migran yang terjadi di Eropa seperti itu. Jadi sebenarnya dari berbagai literatur disampaikan bahwa krisis migran atau krisis migrasi yang terjadi di Eropa itu sebenarnya merupakan suatu krisis yang terjadi notabene-nya itu di tahun 2015, di mana di tahun tersebut terjadi fluks migran yang sangat tinggi di Eropa, di mana salah satu pendorongnya adalah konflik yang terjadi di MENA ya, Middle East and North Africa. Konflik-konflik yang terjadi di situ mendorong masyarakat yang hidup di region tersebut untuk bermigrasi mencari kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, akan tetapi yang perlu menjadi catatan adalah kata krisis di dalam krisis migran ini sebenarnya suatu hal atau suatu kata yang tidak benar-benar deskriptif atau objektif. Kata krisis ini sebenarnya tendensinya itu cukup negatif ya. Berbagai peneliti dan juga berbagai scholars itu mengkategorisasikan bahwa sebenarnya Eropa itu memiliki kapasitas sebenarnya untuk menampung para imigran-imigran ini. Karena di tahun 2015, kebanyakan imigran-imigran yang berasal dari Timur Tengah itu tidak mendiami kawasan Eropa loh, teman-teman. Mereka itu banyak yang pada akhirnya tinggal di daerah Jordan dan juga Turki, sehingga kata krisis ini dikatakan tidak tepat, mengingat proporsi migran yang diterima oleh Eropa itu tidaklah sebanyak negara-negara seperti Turki, Jordan, dan negara-negara Middle East lainnya yang menampung para imigran tersebut. Nah, akan tetapi karena ada policy yang buruk serta adanya rasisme yang juga terjadi di society Eropa itu mengakibatkan mereka melabeli ini sebagai suatu hal yang mereka sebut sebagai krisis seperti itu. Meskipun proporsi yang diterima negara-negara Timur Tengah lainnya sebenarnya juga lebih besar dibandingkan Eropa. Nah, jadi ada suatu term di mana ini tuh hiperbola masalah sebenarnya. Oke, langsung to the point aja. Apa dampak bagi negara-negara yang menerima?
migran-migran ini, dikarenakan kebijakan dari pemerintah negara-negara ini dalam menerima migran ini tidak begitu baik, yang nanti akan dijelaskan di pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kebanyakan tuh terjadi konflik horizontal ya antara migran dan juga masyarakat yang menjadi warga negara di negara Eropa yang pada akhirnya menerima migran-migran ini. Seperti misalnya kalau tidak salah di Polandia itu kasus-kasus rasisme itu juga banyak terjadi kepada migran, dan bahkan salah satu politisi mereka dengan sangat tegas dan lugas di BBC itu menyampaikan bahwa mereka bangga menolak imigran dari negara-negara bermayoritas penduduk Islam atau Muslim, di mana mereka mengatakan bahwa ya kita bangga untuk menolak mereka seperti itu. Dan juga terpilihnya Perdana Menteri Belanda yang baru ini kan menunjukkan bahwa adanya sentimen sayap kanan yang naik di Eropa karena mereka merasa migran-migran ini mendapatkan kartu hijau yang khusus seperti itu untuk tinggal di negara yang maju secara peradaban. Mungkin itu sih dampaknya secara singkat. Nanti kita explore di pertanyaan berikut-berikutnya. Oke Kak, tapi kan pada dampak krisis itu kan telah mengaruhi pandangan masyarakat Eropa juga Kak. Di sektor-sektor lain, contohnya aja di multikulturalisme ataupun pada identitas nasional masyarakat Eropa itu sendiri Kak. Iya, betul sekali. Seperti misalnya yang terjadi di Jerman ya. Jadi tahun 2015 atau 2013 dan 2015 itu Angela Merkel mempunyai suatu kebijakan bernama Willkommen bei Freunden, suatu penerimaan dari teman seperti itulah ya, membuktikan bahwa Jerman itu siap untuk menerima flux migran yang sedemikian besar dari Eropa seperti itu. Dampaknya sebenarnya sangat besar dikarenakan para imigran-imigran ini, teman-teman harus tahu dulu bahwa sebenarnya di Eropa itu ada suatu apa ya, bisa dikatakan sebagai suatu regulasi ya seperti itu, bernama Dublin Regulations. Dublin Regulations ini adalah suatu regulasi yang diberlakukan secara komunal oleh negara-negara Uni Eropa atau negara-negara Eropa dan negara-negara di sekitarnya kecuali United Kingdom atau United Kingdom, kecuali negara United Kingdom dan juga uh, Irlandia ya, yang tidak memberlakukan Dublin Regulations. Apa sih Dublin Regulations itu? Dublin Regulations itu sebenarnya adalah suatu regulasi di mana negara-negara Eropa itu percaya bahwa negara anggota Uni Eropa atau negara anggota dari Dublin Regulations yang menjadi tujuan utama para imigran ini adalah negara-negara yang sudah memiliki sistem akomodasi bagi migran atau bagi pengungsi yang cukup mapan, sehingga mereka yang seharusnya menerima kehadiran negara-negara migran tersebut. Nah, sebagai dampaknya, negara-negara yang biasanya dituju oleh migran sebagai negara pertama itu biasanya adalah Yunani dan Italia. Yunani dan khususnya Yunani ya, pada masa krisis krisis migran tahun 2015 itu kan sedang mengalami krisis finansial juga kan pada waktu itu. Nah, dan juga Italia juga karena mereka menjadi negara tujuan migrasi yang cukup besar pada waktu itu, dan dari Dublin Regulations itu memandatkan negara Eropa yang menjadi tujuan pertama pengungsi untuk memfasilitasi dan mengakomodasi para pengungsi yang datang tersebut. Jadinya Italia itu merasa kewalahan dalam mengakomodasi para pengungsi yang bejibun jumlahnya itu, yang sangat banyak itu jumlahnya seperti itu. Nah, hal ini mengakibatkan uh, yang seharusnya negara Eropa itu bisa membantu warga negara dunia lainnya yang sedang mengalami krisis dikarenakan ada perang yang terjadi di Middle East dan North Afrika ini, mereka justru merasa terdesak dikarenakan banyaknya flux migran yang pada akhirnya masuk seperti itu, dan tidak bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang produktif untuk menyelamatkan para migran ini. Seperti di saat yang sama mereka ingin menyelamatkan para pengungsi yang menjadi korban konflik dan korban kekerasan, khususnya wanita dan anak-anak, di saat yang sama juga negara-negara seperti Italia dan juga Yunani memberlakukan kebijakan pengamanan perbatasan yang sangat ketat. Ini kan dua kebijakan yang sangat kontraproduktif. Nah, karena narasi ini terjadi, banyak sekali politisi-politisi yang mengkapitalisasi lah situasi-situasi ini untuk mendiskreditkan minoritas Muslim, minoritas imigran yang membutuhkan bantuan ini sebagai apa sebagai salah satu faktor ketika ada kegagalan lah istilahnya di negara tersebut, maka migran yang
dijadikan kambing hitam seperti itu. Jadi politisi bisa bercuci tangan di sini dengan adanya migran-migran ini, ya karena kita menerima migran gitu loh, bukan sepenuhnya karena ada kesalahan di regulasi kita, tapi riset berkata sebaliknya seperti itu. Mungkin itu. Oke Kak, tapi apa sih yang ada nggak respon pemerintah dari hal yang tersebut Kak? Responnya atau menerima respon cepat atau menerima oke gitu, atau ada yang lain Kak? Respon dari pemerintah itu sendiri? Sebenarnya kata krisis migran itu digunakan oleh orang-orang yang ada di Eropa sana itu merujuk karena pada tahun 2015 itu mig- para imigran itu tiba-tiba datang dengan jumlah yang sangat besar dan menimbulkan konsekuensi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Makanya namanya krisis. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dengan kacamata yang sangat luas seperti itu, krisis ini sebenarnya nggak krisis. Ini suatu hal yang sangat bisa diprediksi. Tahun 2003, Amerika Serikat dan aliansinya, terutama negara-negara Eropa itu sendiri, itu kan mereka melakukan invasi kepada Irak. Kegagalan invasi Irak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Amerika dan sekutu Eropanya itu anggap sebagai permasalahan di Timur Tengah, itu berakibat terjadinya destabilisasi, terjadinya kondisi yang tidak stabil, baik itu secara politik maupun ekonomi di kawasan Timur Tengah. Ini kan mengakibatkan ketika negara-negara Barat, termasuk Eropa, berusaha untuk menegakkan apa yang mereka sebut sebagai demokrasi di tahun 2003 dan kemudian itu gagal, migran itu pada akhirnya datang ke Eropa gitu loh. Jadi ini sebenarnya permasalahan yang sudah bisa diprediksi. Eropa, Amerika, dan negara-negara Barat yang berusaha untuk menerapkan rezim-rezim tertentu di Timur Tengah dan itu gagal sehingga terjadi ketidakstabilan, warganya kabur ke Eropa seperti itu. Jadi sudah beberapa hal dilakukan tentunya oleh pemerintah yang ada di Eropa ya, baik itu respon cepat maupun respon terstruktur. Misalnya dari Jerman itu sendiri, mereka punya kebijakan Willkommen bei Freunden. Mereka memang menerima imigran-imigran yang berasal dari Timur Tengah ini. Akan tetapi mereka menyaringnya dengan melihat apakah imigran-imigran ini memiliki keterampilan, apakah mereka itu bisa mengisi tenaga kerja yang ada di Jerman atau mengisi lapangan pekerjaan yang ada di Jerman yang mengalami penurunan dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin menurun di negara maju. Jadi mereka menyaring gitu orang-orang yang pada akhirnya masuk itu harus memiliki keterampilan tertentu. Dan ini waktu aku riset pada waktu tahun kayak like 2020, 2019 itu memang ada program itu dan itu tertulis di Kementerian ya bisa dikatakan ekonominya Jerman, parekrafnya Jerman lah. Aku lupa juga nama pastinya seperti apa, nanti teman-teman bisa cek lagi bahwa ya imigran itu disaring dengan cara seperti itu oleh pemerintah. Tapi juga ada respon-respon yang sepertinya juga tidak cukup baik di Jerman juga. Misal imigran-imigran yang datang dari tempat konflik ini tentunya mereka kadang-kadang tidak memiliki banyak persiapan, tidak memiliki pemahaman yang cukup baik tentang negara tersebut. Nah, dari Dublin Regulations itu sebenarnya dan juga dari peraturan di Schengen area ini. Kalian tahu Schengen area lah ya, area Uni Eropa itu yang masuk ke dalam Schengen visa itu. Sebenarnya ada suatu aturan di mana negara-negara yang menerima migran ini harusnya memberikan fasilitasi kepada para migran-migran ini gitu loh, memberikan fasilitasi, memberikan bantuan lah agar mereka segera berintegrasi dengan masyarakat yang baru dan juga memiliki kultur yang berbeda. Nah, itu tidak banyak dilakukan seperti itu. Makanya di tahun 2016, 2015 kekerasan yang dilakukan jadi banyaklah sentimen-sentimen negatif ya dari politisi yang bilang bahwa angka kriminalitas itu sangat tinggi dikarenakan mereka menerima para migran. Padahal kalau kita bedah datanya, kriminalitas itu tinggi sesama para migran itu. Jadi migran yang datang ini karena mereka nggak segera diterbitkan surat izin untuk bekerja, ya kamu datang ke suatu negara nggak kerja ngapain gitu kan? Kamu nggak dikasih izin buat bekerja, akhirnya mereka saling merampok satu sama lain. Mereka tidak dikasih asilum atau tidak dikasih pemukiman yang cukup, yang memadai, itu pada akhirnya mereka rampok satu sama lain, mereka melakukan tindak kejahatan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya, ya itu, karena respon ini tidak diberikan dengan baik gitu, yang salah satu buku yang juga aku baca itu tentang krisis migran di Polandia itu.
di mana mereka mengatakan bahwa sebenarnya krisis migran ini harusnya sudah bisa diantisipasi ya oleh pemerintah. Tapi karena mereka tidak punya willingness untuk yang cukup untuk benar-benar mengakomodasi dan memberikan pelatihan keterampilan kepada para migran ini, sehingga akhirnya mereka jadi tidak produktif lah seperti itu. Mungkin itu sih. Oke Kak, tapi bagaimana tanggapan dari lembaga-lembaga internasional contohnya PBB dalam mengatasi tantangan ini Kak, tantangan imigran di Eropa ini? Tanggapan yang diberikan sebenarnya kalau untuk organisasi-organisasi internasional ini, mereka tuh seharusnya bisa uh, memberikan tempat penampungan atau tempat pengungsian yang layak bagi orang-orang ini ya sebenarnya. Kan ini sudah banyak sekali organisasi-organisasi internasional yang mengatur masalah migrasi seperti IOM dan juga UNHCR. Itu kan juga sudah mengatur hal-hal ini. Menurutku yang paling penting yang harusnya bisa difasilitasi ya oleh organisasi-organisasi eh, IGO dan juga NGO ya dalam kasus krisis migran yang dulu pernah terjadi itu sebenarnya dan bahkan mungkin sampai sekarang ya. Karena meskipun flux migrannya itu terjadi di tahun 2015, di mana migran yang masuk ke Eropa di tahun 2015 itu bisa lebih dari berkali-kali lipat dibandingkan yang masuk di tahun 2014, dampaknya itu sangat dirasakan sekarang, seperti mulai terpilihnya pemimpin-pemimpin sayap kanan, kemudian juga mulai terjadinya disrupsi sosial dan juga politik di negara-negara yang menerima migran ini, seperti di Belanda kemarin terpilihnya Perdana Menteri yang radikal, kemudian juga naiknya partai-partai sayap kanan seperti AfD di Jerman, Alternative für Deutsch, yang jelas-jelas di dalam klausul atau national outlook-nya menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang tidak sejalan dengan Katolik atau Kristen tradisionalnya Jerman, dan ini harus harus tidak boleh sampai mengganggu value-value masyarakat Jerman di dalam outlook partainya mereka. Ini kan salah satu dampak yang buruk kan bagi suatu negara akibat menerima migrasi-migrasi ini. Nah, apa yang organisasi internasional bisa lakukan? Menurutku yang bisa mereka lakukan adalah ketika negara-negara yang pada akhirnya harus menerima migran ini pun menerima migran tersebut, organisasi internasional ini tidak hanya mereka harusnya bisa membantu dari segi meningkatkan keterampilan dari para migran ini, memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan, dan juga eh, sebisa mungkin memfasilitasi atau menjembatani antara pemerintah yang menerima migran-migran ini untuk bisa membuka pintu ratifikasi, bukan ratifikasi, sorry, membuka pintu terbitnya legalitas dan jaminan hukum yang baik kepada para migran ini sebenarnya. Karena di Jerman itu sendiri, migran-migran berketerampilan ini adalah tulang punggung atau fondasi dari negara tersebut. Makanya Angela Merkel itu berani menerima migran karena memang penduduk Jerman yang produktif itu angkanya sedang menurun dan mereka butuh sekali banyak input berupa migran dengan tenaga keterampilan yang baik gitu. Nah, pertanyaannya, kalau migran-migran ini masuk dengan legal tapi tidak memiliki keterampilan dan kemudian diabaikan, maka ini bisa menimbulkan krisis-krisis sosial, ekonomi, politik yang lebih jauh seperti itu. Nah, mungkin itu sih terkait yang bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR dan juga IOM. Karena ketika waktu itu kita menyelenggarakan Global Migration Film Festival ya di Malang tahun 2019 kalau nggak salah. Pada waktu itu ada pelatihan dari IOM dan juga dari UNHCR kepada para migran-migran ini. Jadi jangan dibayangkan migran-migran ini tuh masuk kemudian mereka mengganggu masyarakat, itu nggak seperti itu sebenarnya. Dan ini juga mungkin yang terjadi di Sumatera dan yang beberapa waktu itu sempat heboh juga itu seperti itu, bahwa agar migran ini bisa beramalgamasi atau bisa bisa berakulturasi dan berasimilasi dengan masyarakat lokal di mana mereka membutuhkan itu, karena tidak mungkin memulangkan mereka ada salah satu konvensi internasional yang nanti teman-teman bisa cari sendiri yang melarang negara untuk memulangkan migran ini ke negara asalnya yang sudah terbukti dalam situasi yang destabilize secara ekonomi dan politik seperti itu kan, dan dalam kondisi perang. Nah, supaya mereka diterima dalam keadaan baik, mereka harus mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan sih menurutku. Oke Kak, Hmm. kan Kakak tadi bilang ada dampak ada dari sosial ya. Kak, dampak dari sosial itu tersendiri yang
imigran bersosialisasi dengan masyarakat-masyarakat yang ada di Eropa itu sendiri. Nah, jika imigran itu tidak memiliki keterampilan sama sekali, apa dampak krisis yang eh, masyarakat Eropa itu sendiri rasakan, Kak? Keberadaan imigran itu sendiri. Oke, jadi eh, yang perlu kita perhatikan adalah em, migran ini pada akhirnya kan adalah orang asing yang datang ke suatu negara. Dan kebanyakan dari migran atau asylum seeker ini, atau pencari suaka ini, bukan berasal dari negara yang stabil secara politik maupun ekonomi, seperti itu. Sehingga bisa dikatakan mereka berpergian atau menuju negara tersebut karena mereka memiliki harapan untuk bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik, di mana sebelumnya mereka dibesarkan atau hidup di lingkungan yang tidak stabil secara politik dan juga ekonomi kan. Nah, kalau seandainya migran-migran ini tidak diberikan akses yang mudah kepada pekerjaan di negara mereka menuju atau di negara mereka mencari suaka, dalam statistik terakhir itu negara yang menjadi tujuan utama itu misalnya kayak Jerman, Prancis, Italia, Swedia, United Kingdom, dan juga Yunani, Spanyol diikuti dengan Hungaria, Belgia, dan sebagainya. Ini mereka datang ke situ kemudian tidak tidak bisa memberikan kontribusi lah ya kepada society di mana mereka tinggal. Ini kan bisa secara politik dieksploitasi nih oleh para politisi-politisi sayap kanan yang berhaluan populis, yang benci kepada imigran dan benci kepada kelompok agama tertentu untuk melegitimasi program-program atau agenda-agenda politik sayap kanan mereka. Dan itu sudah terjadi di Eropa sekarang. Banyak sekali politisi-politisi yang mengkambing hitamkan migran-migran ini sebagai sebagai suatu platform bagi mereka untuk menggait dukungan suara di masyarakat. Nah, kenapa ini works? Kenapa ini berhasil? Karena memang perekonomian di negara-negara tersebut sedang menurun, dan kemudian migran-migran ini seolah-olah mendapatkan kartu hijau atau mendapatkan lampu hijau yang mudah lah untuk mengakses negara tersebut di tengah berbagai macam krisis. Sehingga ketika migran-migran ini terlihat tidak memberikan kontribusi kepada ekonomi atau minimal mereka tidak bisa menghidupi dirinya sendiri dan terkesan mereka menerima banyak bantuan dari negara yang masyarakat atau warga negaranya sendiri membutuhkan welfare system atau jaminan kesejahteraan itu, maka sentimen kepada migran ini juga akan buruk dan tentunya kebijakan-kebijakan untuk menerima imigran ini tidak akan produktif bagi negara tersebut, baik itu secara sosial, politik, maupun ekonomi. Mungkin itu. Oke, baik. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Kananda? Tanya aja, nggak apa-apa. Diskusi santai aja lah, kayak dosen aja aku nih. Boleh Kak, ini pertanyaan dari Tasya mengenai bagaimana sih krisis imigrasi di Eropa ini memicu perdebatan tentang kedaulatan negara itu sendiri dan solidaritas Uni Eropa dengan kemanusiaan global, secara global, seperti itu Kak. Ya, tentu saja di dunia sekarang, nasionalisme yang berasaskan pada batas negara itu semakin menjadi suatu konsep yang tidak relevan ya di beberapa negara. Contohnya saja, misalnya di tempatku di Australia, di sini banyak sekali para imigran yang pada akhirnya merasa memiliki nasionalisme sebagai orang Australia, seperti itu. Mereka merasa bahwa mereka bagian dari komunitas yang satu, mereka merasa menjadi bagian dari Australia itu sendiri, meskipun mereka tidak lahir dan besar di sini, gitu. Kemudian juga di negara-negara seperti Indonesia misalnya, kita itu adalah negara yang bisa dikatakan memiliki nasionalisme yang rapuh. Apa yang disebut sebagai Benedict Anderson sebagai imagined community atau komunitas bayangan. Di mana konsep nasionalismenya kita itu baru terbentuk setelah uh, institusi politik dan juga institusi pemerintahan kita terbentuk. Berbeda dengan nation state classical concept yang ada di Eropa, di mana
mereka itu negara yang terbentuk karena memiliki kesamaan nations atau kesamaan suku dan bangsa. Ketika kamu adalah orang-orang Frank, maka kamu akan merasa menjadi satu bangsa Prancis. Ketika kamu Jermanik, berarti kamu suku bangsa Jerman, misalnya seperti itu. Ketika kamu adalah keturunan dari negara-negara yang dulunya Viking, kamu akan menganggap bahwa dirimu adalah Nordic country seperti Sweden, Finland, Norwegian dan lain-lain sebagainya seperti itu. Konsep nasionalisme di Indonesia kan nggak seperti itu kan. Konsep nasionalisme di Indonesia kita membentuk atau kita melegalisasi dulu konteks teritorial kita, baru orang-orang yang supposedly menerapkan tradisi Jawa, menerapkan tradisi Sumatera, menerapkan tradisi Kalimantan ini meleburkan identitas mereka semua menjadi satu identitas, yaitu menjadi bangsa yang baru, yaitu bangsa Indonesia seperti itu. Nah, kenapa harus bicara panjang lebar tentang hal itu untuk menjawab terkait pertanyaan apa hubungannya antara apa krisis imigran ini dengan sovereignty atau kedaulatan yang terjadi seperti itu ya di negara-negara Eropa seperti itu. Jadi aku pernah menulis suatu artikel di Medium ya seperti itu, bukan suatu artikel yang benar-benar eh, apa suatu artikel yang benar-benar ilmiah ya, tapi ini popular writing seperti itu, bahwa hmm, ketika imigran itu dipandang sebagai sumber permasalahan di suatu negara, maka di sini ada yang disebut sebagai narasi baru, yaitu populisme, dan juga partai sayap kanan itu naik. Partai sayap kanan ini berusaha untuk mengkapitalisasi istilahnya kondisi kesenjangan atau kondisi menurunnya eh, decreasing in economy lah ya, decreasing in economic and welfare di suatu negara itu, untuk mengkambing hitamnya kepada orang-orang dalam tanda kutip alien atau orang-orang asing yang disebut sebagai imigran ini, yang kekurangan legal protections dan kekurangan keterampilan kerja. Nah, dengan adanya krisis imigran ini sebenarnya secara tidak langsung ini menjadi apa ya, koin yang bermata dua seperti itu. Di satu sisi eh, ada semacam kesadaran nasional dari negara-negara di Eropa ini untuk mengidentifikasi ulang komunitas mereka ini seperti apa, gitu loh. Mereka berusaha untuk menetapkan standar-standar baru yang itu sebenarnya udah apa ya, udah tidak bisa lagi relevan di masa sekarang gitu. Contoh misalnya kayak di Australia itu dulu ada Australian White Policy, di mana orang-orang imigran kayak orang-orang dari Chinese yang dulunya datang ke Australia karena Australian Gold Rush, atau Australia, atau pada waktu itu tambang-tambang emas itu sedang banyak di Australia. Orang-orang Chinese ini kan ketika mereka ingin mendapatkan kewarganegaraan di Australia itu, mereka harus melewati sejumlah rangkaian tes, seperti kamu harus bisa berbahasa Inggris sebagaimana orang-orang Australia, kemudian juga kamu harus mengalami proses naturalisasi yang sedemikian rumit karena mereka punya standar seorang Australia tuh seperti apa sih gitu. Nah, di satu sisi krisis migran ini kan mengapa ya istilahnya, memicu atau membuat masyarakat yang tinggal di Eropa di bawah politisi sayap kanan ini untuk berpikir ulang, standar kebangsaan kita itu seperti apa sih gitu loh. Di era yang border atau batas-batas wilayah itu sudah tidak lagi menjadi hal-hal yang demikian berarti kan seperti itu. Nah, jadi menurutku itu sih krisis migran ini secara nggak langsung di sejumlah referensi membuktikan apa ya istilahnya ya, menjadi tantangan sovereignty bagi sejumlah negara, di mana di satu sisi mereka harusnya memiliki kontrol atas teritori mereka, mereka merasa bahwa mereka memiliki kedaulatan teritorial, tapi secara diplomasi mereka berkomitmen untuk menyelamatkan orang-orang ini. Mereka mengkapitalisasi ini sebagai soft diplomacy atau bahkan hard diplomacy mereka, di mana mereka menjadi leader bagi negara-negara lainnya, contoh Jerman, yang berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka adalah negara yang peduli sama krisis-krisis yang terjadi di Timur Tengah dan berusaha menjadi leader untuk menangani masalah ini. Dan di satu sisi mereka tidak ingin kehilangan kontrol atas teritori mereka. Jadi kan ada upaya untuk meredefinisi kedaulatan teritorial di sini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud sebagai kedaulatan teritorial kalau kita tidak bisa
menangani orang-orang yang keluar dan masuk di batas wilayah teritorial kita. Tapi di satu sisi, kita yang mengizinkan mereka untuk masuk karena kesepakatan di level internasional, Dublin Regulations, dan juga Schengen Regulations yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin itu. Oke, baiklah Kak. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya, Apa sih Kak yang bisa kita pelajari dari ah, apa sih yang bisa negara-negara di sekitaran di luar Eropa juga, dan apa sih hal yang bisa diambil gitu dari pengalaman Eropa sendiri dalam menangani krisis imigrasi pada negara yang sendiri, baik itu ada dampak buruknya maupun dampak baiknya, atau ada yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk negara-negara lain di luar Eropa, bahwa cara yang signifikan untuk mengatasi krisis dari imigran itu sendiri, Kak. pertama, masalah terkait imigran yang kabur atau mencari kehidupan yang lebih baik dari negara asalnya mereka yang mengalami destabilisasi politik, sosial, dan ekonomi, itu merupakan tanggung jawab kolektif. Di Eropa, dikarenakan adanya The Dublin Regulations yang memaksakan negara-negara Eropa yang menjadi tujuan pertama migran ini untuk mendarat di Eropa, dan negara yang menjadi tujuan pertama ini diharuskan untuk memproses pengaplikasian pemberian suaka, dikarenakan logika dari Dublin Regulations itu adalah negara-negara yang memiliki infrastruktur migran yang baik adalah negara-negara yang akan menjadi tujuan utama para migran, mengakibatkan negara-negara seperti Italia dan Yunani mengalami kewalahan dalam mengelola arus atau flux migran yang masuk. Kemudian, dikarenakan Italia dan negara-negara yang dipaksakan oleh negara-negara Eropa yang secara geografis berada lebih ke dalam, bukan di pesisir Mediterania ya. Negara-negara Eropa yang berada di pesisir Mediterania yang dekat dengan Afrika dan Timur Tengah kan misalnya seperti Yunani, Italia. Nah, karena negara-negara yang tidak berada di pesisir Mediterania seperti Austria, kemudian juga Jerman dan lain sebagainya ini mendorong agar negara-negara yang menjadi tujuan utama para migran ini, yang lokasinya ada di pesisir Mediterania ini, untuk mengakomodasi para migran ini eh, untuk difasilitasi, ini kan mengakibatkan negara-negara ini melakukan retorika untuk tetap menegakkan hukum dan aturan dan juga order atau keteraturan di negara mereka dengan cara mengimpose aturan-aturan imigrasi yang ketat, yang ini kontraproduktif dengan aturan penerimaan imigrasi yang negara-negara Eropa itu terapkan. Apa yang kita bisa pelajari dari ini? Kedepannya, ketika terdapat konflik atau terdapat arus imigrasi yang begitu besar dikarenakan ada orang-orang yang mencari suaka atau mencari keamanan karena negara mereka destabilize, perlu upaya kolektif dari negara-negara yang menjadi tujuan migran ini untuk memfasilitasi para imigran ini. Karena dikhawatirkan jika dibebankan kepada satu negara saja, meskipun logikanya negara yang pada akhirnya terbebani adalah negara-negara yang memiliki ekosistem atau memiliki superstruktur yang baik untuk menampung para imigran-imigran ini, itu pun pada akhirnya mereka akan tetap kewalahan. Nah, jadinya perlu adanya solidaritas dalam menerima migran ini. Kemudian yang kedua juga yang bisa kita pelajari adalah ketika terjadi konflik, negara harus ambil inisiatif untuk bersama-sama menstabilkan kawasan yang sedang berkonflik tersebut. Dari permasalahan krisis imigrasi yang ada di Eropa, krisis migran yang ada di Eropa, itu bisa kita ambil pelajaran bukan? Bahwa ketika suatu wilayah itu mengalami konflik, ternyata yang terkena imbasnya itu bukan hanya negara-negara yang berada di wilayah tersebut. Eropa tidak pernah membayangkan ketika mereka ingin menumbangkan rezim-rezim diktator di Timur Tengah di 2000-an silam itu,
maka sekarang kawasan tersebut tidak stabil dan justru warga-warganya kabur ke Eropa. Mereka nggak pernah memikirkan itu. Nah, ke depan ketika ada konflik yang terjadi, maka harus kembali kepada prinsip awal, yaitu bersama-sama sebagai komunitas global atau komunitas internasional untuk berpartisipasi dalam menstabilkan atau membantu untuk meringankan konflik ini dengan cara apapun itu. Aku juga belum terbayang sebenarnya. Tapi ya itu cara yang paling bisa dilakukan untuk mencegah krisis ini bisa terjadi kan. Karena diksi krisis itu sendiri aja problematik sebenarnya untuk disematkan di krisis migran itu. Seperti yang tadi udah aku jelasin di awal kan, bahwa krisis migran ini sebenarnya tidak memberikan deskripsi apa adanya atau objektif terhadap situasi yang ada di lapangan, tapi lebih kepada upaya dari segelintir pihak untuk memberikan framing bahwa arus migran yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba menciptakan permasalahan yang tidak bisa diantisipasi sebelumnya ini merupakan hal-hal yang berdampak kontraproduktif bagi pembangunan suatu komunitas negara seperti itu atau negara. Kemudian juga yang ketiga yang bisa kita pelajari dari krisis imigrasi yang terjadi di Eropa ini adalah ketika suatu saat mungkin negara kita menjadi tujuan dari para imigran atau para pencari suaka yang di rumahnya atau di negara asal itu sedang mengalami konflik, kita sebagai orang yang tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan dan problem mereka di negara tujuan itu rata-rata adalah mereka sulit untuk mendapatkan akses pekerjaan, mereka sulit mendapatkan akses legalitas, mereka sulit untuk mendapatkan pelatihan keterampilan. Maka yang bisa kita lakukan adalah sebagai warga negara yang sebagai civil society juga adalah memberikan atau melakukan gerakan kolektif untuk mendesak pemerintah atau mendesak pihak berwajib agar segera memberikan akomodasi dan juga fasilitasi yang produktif bagi migran-migran yang datang ke tempat kita seperti itu atau ke ke negara kita apabila di kemudian hari datang, atau bahkan kita bisa turut aktif dalam melakukan kegiatan sukarela untuk memberikan pelatihan keterampilan dan lain sebagainya, mempertemukan migran-migran ini dengan orang-orang yang pada akhirnya memiliki keterampilan untuk melatih mereka. Kemarin aku tuh baru aja diantar sama pengemudi Uber ya di Australia. Dia itu orang Sri Lanka, namanya Afik. Dia itu dulu pernah tinggal di Medan sekitar 4 sampai 5 tahun gitu. Kalau nggak salah dia juga habis mengungsi lah, tapi mengungsinya itu bukan dengan apa ya, bukan dengan cara yang ilegal seperti itu. Dia masuk dengan dokumen lengkap, screening dan lain sebagainya. Dia bermigrasi lah ya, sama kayak orang-orang Indonesia yang cari pekerjaan ke Australia dan lain-lain sebagainya gitu. Dia cerita ke aku bahwa yang paling penting bagi imigran itu sebenarnya mereka tuh yang penting bisa kerja aja gitu loh. Mereka bisa dapat pekerjaan, mereka bisa dapat kehidupan yang lebih baik, dan kemudian mereka pasti akan pindah ke negara lain gitu loh. Jadi sebenarnya kebanyakan imigran yang ada di Indonesia itu, mereka itu nggak pengen menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan akhir mereka. Mereka itu menjadikan Indonesia sebagai batu lompatan untuk kabur, bukan kabur, sorry to say, untuk pindah ke negara yang memiliki ekonomi yang lebih mapan seperti Australia, Singapura, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi kayak itu sih yang mungkin yang bisa kita pelajari ya dari krisis migran. Karena kan kayak gitu kan, Italia tuh apa? Ibaratnya kita harus jadi komunitas yang bisa lebih terbuka, lebih membuka mata kita terhadap orang-orang ini. Contohnya kayak di Italia kan juga kayak gitu tuh. Mereka apply migran, kemudian dapat visa, kemudian mereka punya keterampilan, kemudian habis itu mereka pindah ke negara lain seperti Jerman, seperti Prancis, dan kemudian apa yang mereka sebut sebagai krisis ini merajalela kayak gitu. Ini aku ada suatu artikel ya. Ini publikasiku dulu udah lama juga, tulisannya jelek. Ini zaman-zaman aku masih kelas berapa dulu? Masih zaman-zaman dimarah-marahi sama dosenku juga di S1 dulu. Nah, itu ada aku kirim di kolom chat. Ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu soal krisis imigran yang terjadi di Jerman ya. Ini apa? Referensinya tuh aku belum attach ke setiap klaim. Jadi itu bukan tulisan ilmiah yang benar-benar bagus karena referensinya masih acak adut gitu. Tapi ya kalau teman-teman mau baca disilahkan. Aku jamin ini
akan membantu teman-teman lah untuk mendapatkan gambaran krisis migran di Eropa itu khususnya di Jerman tuh seperti apa. Karena di sini ketika dulu aku melakukan penelitian itu ada satu klaim menarik di mana eh, kehadiran imigran di Jerman itu sebenarnya memberikan dampak positif loh kepada perekonomian yang ada di Jerman. Mereka itu membantu untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan non profesional, kayak misalnya mungkin pekerjaan di restoran seperti itu, atau di cleaning, di helper dan lain sebagainya, aged carer dan lain sebagainya. Mereka tuh banyak membantu. Bahkan menurut Deutsche Institut für Strafforschung atau DIW itu juga menjelaskan bahwa, atau German Institute for Economic Research ya, imigran itu berkontribusi kepada 1,5% GDP-nya Jerman loh pada eh, di tahun-tahun 2018 gitu. Compare di tahun 2015 di mana imigran itu baru masuk. Jadi dari 2015 ke 2016 itu ada peningkatan. 2015 ketika imigran itu baru masuk, Jerman itu kontribusi imigran 1,2%, 2016 tahun kemudian itu 1,5%. Jadi ada peningkatan sebenarnya kan di apa istilahnya di perekonomiannya mereka gitu. Nah, kemudian juga yang menarik ini untuk menambah jawaban kepada teman-teman ya, respon dari pemerintah itu seperti apa, di sini aku ada tulis nih. Penolakan imigran itu kerap kali diasosiasikan dengan partai-partai sayap kanan seperti AfD, Alternative für Deutsch, di mana partai sayap kanan ini mendukung narasi untuk menutup perbatasan Jerman, untuk mencegah masuknya para imigran dari luar Jerman. Jadi partai sayap kanan ini istilahnya melawan kebijakan Angela Merkel ya, open door policy atau kebijakan buka pintunya Eropa itu, dan mereka percaya bahwa Jerman itu harus menerapkan apa yang disebut sebagai Minuswanderung. Minuswanderung itu artinya adalah imigrasi itu minus. Kalau bisa mereka usir imigran itu gitu. Nah, itu namanya Minuswanderung tuh. Dan mereka mengklaim bahwa Jerman itu sudah mengalami apa yang disebut sebagai Islamisasi yang bertentangan dengan traditional Christian value yang menurut Alternative für Deutsch itu berbahaya bagi masyarakat Jerman. Dari mana Bang tahu kayak gini? Ada, itu di bukunya Alternative für Deutsch tahun 2021 halaman 86 dalam bahasa Jerman mereka menuliskan itu. Jadi itu bukan aku ngada-ngada gitu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri itu di situ ada referensinya juga. Terus juga aku tambahin sedikit teman-teman juga mungkin bisa aware sedikit ya nanti kalau misalnya teman-teman UTS ini ada ngobrol sama dosen atau apa bahwa em, imigran ini selain mengalami diskriminasi dan rasisme secara struktural dan juga rasisme secara legal frame hukum, mereka itu juga mengalami apa yang disebut sebagai xenofobia. Tadi kan teman-teman tanyakan apa sih respon society, masyarakat atau secara sosial dampaknya apa? Xenofobia. Xenofobia menurut UNDP, research paper di tahun 2009 itu menjelaskan bahwa ada beberapa tipe xenofobia, di mana salah satu cirinya itu adalah ada negative perceptions terhadap imigran, refugee, dan juga pencari suaka. Kemudian ada public rhetoric, ada retorika publik yang menunjukkan kebencian dan juga mengancam imigran-imigran ini seperti yang dilakukan sama AfD. Kemudian hostility atau kecenderungan untuk menanggapi atau berinteraksi dengan imigran itu secara hostile, secara bermusuhan seperti itu. Kemudian juga yang paling penting adalah xenophobia is not a natural response by the native population to the presence of strangers, as it is a social and political phenomenon that ultimately contributes to the marginalizations and exclusions of migrant groups in the social and national order. Artinya apa di kalimat ini tuh artinya xenofobia itu bukan respon natural kita kepada imigran yang datang. Sama ketika waktu itu banyak pengungsi Rohingya datang ke Aceh. Respon natural manusia itu bukan langsung membenci imigran ini. Kebencian kepada imigran itu dibangun oleh agenda politik dan narasi sosial politik oleh segelintir orang yang biasa disebut sebagai politisi dan juga sebagai agitator atau orang-orang yang benci aja sama orang ini dan ingin orang lain turut membenci orang-orang ini dengan alasan yang kita nggak perlu tahu lah, pokoknya kita benci aja gitu. Kemudian juga xenofobia itu tadi kan ditanya ya sama teman-teman, ini di artikelku sebenarnya ada semua nih.
tadi kan teman-teman nanya tuh gimana hubungannya sama nasionalisme, sama border, sovereignty. Nah, xenophobia itu is closely related to national development and nationalism, particularly when carried out aggressively. Artinya apa? Kebencian terhadap imigran karena asal suku, asal ras mereka itu merupakan bentuk sebagai pola pikir ultranasionalisme baru, di mana di komunitas yang saling mengglobal terbuka kayak sekarang, di mana perekonomian itu udah mulai mengarah kepada gig ekonomi, GIG ekonomi, di mana orang-orang mulai bekerja lintas batas, negara maju yang butuh pekerja produktif itu mempekerjakan pekerja di negara berkembang yang relatively mau untuk dibayar dengan upah yang jauh lebih rendah dan lain-lain sebagainya. Ada cross border activity, tapi orang-orang ini malah berusaha untuk menutup kembali border mereka karena mereka rasa bahwa membuka border itu mengikis identitas nasional yang selama ini hadir membentuk negara mereka seperti itu. Contohnya gua orang Frankreich misalnya kayak gitu. Orang-orang yang dulu hidup di Reich-nya Prancis, kekaisaran Prancis seperti itu dengan tradisi inilah. Kok sekarang ada orang Islam dari Suriah yang problematik pula mereka migran, mereka nggak punya pekerjaan. Nah, orang-orang dengan mindset seperti ini merasa identitas nasional yang membentuk negara mereka terancam ini merespon itu dengan xenofobia, gitu. Jadi di sini ada semacam upaya dari komunitas ini untuk mempertahankan identitas nasional yang selama ini terbentuk karena geographical attachment, traditional attachment, dan juga socio and cultural attachment yang sangat ketat sekali gitu. Itu sih menurutku. Ya, itu sih kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut ya silahkan, mumpung masih ada waktu juga. Mau tanya-tanya, diskusi santai aja. Eh, Hmm, baik Kak, mungkin sebelum kita melaksanakan diskusi yang lebih lanjut, dia karena ini nanti kan sekalian saya mau minta izin juga sama Kakak. Ini nanti hasil recordan ini akan kami edit dan kami post di YouTube. Apakah Ya, boleh Kak? boleh, nggak apa-apa. Kalau Oke, baik. bagian yang terulang-ulang, kayak tadi kan banyak hal yang aku redundant banget tuh, ngulang-ulang tuh di-cut aja. Iya Kak, baik Kak. Biar nggak 2 kali gitu loh, 3 kali. Kalau nggak salah beberapa hal tadi kan redundant banget tuh. Oke, baik Kak. Ini juga sekalian saya kepikiran sekarang mau bikin kalimat penutup dulu buat video YouTube-nya biar nanti nggak kepanjangan kan? Iya, Ya, boleh. iya. Yang bikin kalimat penutupnya siapa? Aku. Enggak, saya Kak. Oh, oke. Ya udah, nggak Iya. apa-apa. Bagus. Yang penting bukan aku nggak kepikiran apa-apa soalnya. Eh, jadi gimana teman-teman? Oke, baik. Jadi kami dari mahasiswa HI Universitas Sriwijaya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Nanda yang telah menyempatkan waktu dan kehadirannya untuk menjadi narasumber dalam wawancara kami kali ini, Kak. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, tapi sebelum itu eh, saya dan kelompok saya sangat kagum terhadap Kakak karena kami sebelum itu men-search nama Kakak di Google, kami melihat pencapaian-pencapaian Kakak dan eh, banyak prestasi-prestasi yang kami dapatkan. Kami ingin meminta, bolehkah Kakak memberikan saran buat kami, kelompok kami, dan mahasiswa-mahasiswa hubungan internasional Unsri yang lain, motivasi untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti Kakak begitu, Kak. Oke ya, sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih ya karena teman-teman udah mau mengundang saya juga buat berdiskusi di sini. Ini uh, kesempatan yang bagus banget untuk kita semua karena supaya apa ya, kita ingat rumah juga bagi kita yang ada di luar, kita ingat rumah dan juga bagi yang di rumah itu tergugah untuk
melanjutkannya keluar gitu loh. Jadi saya yakin ya di luar sana banyak orang yang lebih layak buat memberikan motivasi, tapi kalau saya diminta untuk memberikan sedikit apa ya pemikiran gitu, saya nggak berprestasi prestasi banget kok sebenarnya. Tapi beberapa hal yang bisa kita pelajari adalah sebagai seorang mahasiswa hubungan internasional ya, international relations. Ilmu sosial humaniora itu adalah ilmu yang kerap kali dipandang sebelah mata di negara-negara yang tentunya juga memandang bahwa STEM itu adalah ilmu pengetahuan atau ilmu sains sains murni, sains sains alam itu adalah segala-galanya gitu. Tapi dengan mempelajari hubungan internasional, dengan kita mempelajari bagaimana aktor-aktor itu berperan, bagaimana regulasi-regulasi ini dibikin, bagaimana lobby-lobby yang terjadi dalam menciptakan aturan-aturan internasional, dan bagaimana sih aturan internasional yang mungkin bagi sebagian besar orang terlihat tidak berguna, namun sebenarnya setelah kita pelajari itu memiliki peran yang penting, itu sebenarnya bisa mengubah hidup banyak orang gitu sebenarnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa lebih paham, ambil bagian dalam proses-proses dalam kerangka hubungan internasional ini? Sebagai kita kan bukan seperti lulusan hukum yang ketika lulus itu dapat keterampilan untuk draft legal, mereka bisa menjadi pengacara, punya keterampilan-keterampilan yang benar-benar spesifik seperti itu. Atau seperti kedokteran, ketika mereka lulus mereka jadi dokter, dokter gigi jadi dokter gigi, lulus dari teknik sipil menjadi bisa bekerja di konsultan dan lain-lain sebagainya, kontraktor dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kapasitas seorang lulusan sosial humaniora, khususnya di hubungan internasional sebagai percabangan dari ya di beberapa kampus di Indonesia ada yang bilang ini anaknya ilmu sosial, di beberapa kampus menganggap ini percabangan dari ilmu politik, tapi di kampusku di Monash University mereka menganggap ini sebagai percabangan dari ilmu sosial dan politik ya seperti itu. Jadi gabungan. Em, yang bisa kita harus keluar menurutku. Kita harus aktif menjadi simpelnya adalah kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang selama ini kita pelajari di HI. Kalau misalnya di HI kita belajar bagaimana cara jadi bagaimana Teddy Roosevelt, bagaimana Jim Crow Law, dan juga bagaimana eh, kebijakan-kebijakan luar negerinya Trump, kebijakan luar negerinya Biden, kemudian kebijakan luar negerinya Jokowi, bagaimana kebijakan luar negerinya Singapura, kebijakan luar negerinya Australia di bawah Anthony Albanese, misalnya kayak gitu. Bercita-citalah untuk menjadi salah satu dari mereka gitu loh. Karena dengan teman-teman atau misalnya ketika teman-teman kagum sama salah satu scholars di HI, misalnya teman-teman kagum sama dosen teman-teman kagum sama Martin Natalegawa, teman-teman kangen sama Fedi R. Hadis, teman-teman juga kangen dan kagum untuk bisa menjadi orang-orang seperti banyak lah scholars HI di luar sana. Bercita-citalah untuk menjadi salah satu dari mereka, karena nanti jalannya teman-teman juga secara nggak langsung akan mengarah seperti mereka juga, seperti itu. Mungkin itu sih, sekali lagi yang pengen aku tekankan adalah jangan pernah merasa berkecil hati karena kita menjadi mahasiswa yang belajar rumpun sosial humaniora, tapi justru dengan itu kita harus lebih percaya diri untuk merubah society kita jauh lebih baik. Karena kita mengkaji manusia, kita paham bagaimana manusia menciptakan kebijakan, bagaimana mereka merumuskan suatu policy, jadinya kita bisa lebih lebih apa ya? Kita harusnya bisa lebih aktif dalam turut campur atau turut andil dalam proses-proses yang selama ini kita pelajari. Kalau teman-teman sekarang belajar tentang refugee crisis di Europe, teman-teman boleh berpikir bagaimana caranya bisa terlibat aktif dalam menciptakan iklim refugee yang jauh lebih baik. Kalau nggak bisa di Europe, ya minimal di Asia Tenggara. Mungkin teman-teman bisa berpartisipasi di Global Migration Film Festival, teman-teman bisa mulai aktif di UNSCR, teman-teman mulai bisa aktif di IOM, dan lain-lain sebagainya. Dan menurutku, nggak ada yang lebih bisa membuka wawasan kita selain kita itu berjejaring dan berkoneksi sama orang lain. Ketika dulu aku kuliah dan
bahkan ketika dulu aku SMA, aku ikut lomba ke luar negeri, ketemu sama orang-orang dari negara yang berbeda, itu akan buka pola pikir kita bahwa dunia kita tuh sangat luas, dan itulah kenapa kita belajar HI. Itu aja sih, jadi panjang banget. But yeah, that's it I think. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Saran-sarannya akan kami terapkan dan ikuti dengan baik. Benar, teman-teman? Ya, harus. Mungkin Mana teman-teman ada tahu kan? Ya mana tahu kan salah satu dari kalian nanti kuliah di Stanford, di Kennedy School, atau di Freeman Spogli Institute bareng sama Francis Fukuyama sana di UCI. Amin, Kak. Amin. Amin. Mungkin teman-teman ada tambahan? Saya rasa Ini cukup. Kak, mungkin sebelum kita tutup mengambil foto terlebih dahulu Kak untuk dokumentasi. Oh iya, Boleh, hampir boleh. kelupaan. Teman-teman ada yang bisa screenshot? Yang bisa screenshot? Bisa di take over di ini? Ya bisa. Mungkin Oke. kita aja yang jadi operator buat screenshot dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Oke. Terima kasih ya, Ya, Kak. baik. Sekali lagi, Sama-sama. Kak, kami dari kelompok saya, kami mahasiswa dari Unsri mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak karena sudah menyempatkan waktunya. Mungkin sekian, Kak, dari kami. Oke. Bisa bisa kita tutup Zoom pada siang hari ini atau sore di jam Kakak ya. Sini udah jam 6 kok. Iya. Di sini 6 masih terang kok. Kita matahari terbenam jam 8:30 malam sekarang. Jadi kalau maghrib di situ jam 9 ya, Kak? Iya, jam 9 baru maghrib. Nanti puasa nih, mampus nih. Waduh, sudah sebentar lagi tuh, Kak, mau puasa, Iya, Kak. makanya. Gokil. Terang banget lagi. Oke, baik, Kak. Saya Keiga Falasarwa izin out dari Zoom. Ya, Terima kasih banyak, Kak, sebelumnya. ya, sama-sama. Thank you guys for having me here. Goodbye. Thank you Kak. Goodbye, Mike. Bye. Thank you, Kak. Bye. Yo, bye-bye.